Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Di channel ini kami akan menceritakan kisah-kisah yang penuh hikmah, yang insya Allah dapat menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari kita simak kisahnya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas sosok yang datang setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang Amirul Muminin, pemimpin kaum muslimin yang datang setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikatakan oleh para ulama sebagai orang kedua terbaik setelah para nabi dan rasul, yaitu Abu Hafiz Amirul Muminin Khalifatul Rashid, Abu Hafiz Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Quraisi. Beliau adalah Khulafur Rasidin yang kedua. Beliau adalah sosok yang terkenal dalam sejarah, memiliki banyak pengaruh dalam perkembangan Islam. Beliau juga termasuk di antara mereka yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga disebut sebagai ulama di kalangan para sahabat dan termasuk orang-orang yang zuhud di antara mereka. Beliau menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar juga masih memiliki hubungan darah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Beliau bernama Umar ibn Khattab bin Nufail, bin Abdul Uzza, bin Riyah, bin Abdullah, bin Hirat, bin Roza, bin Adi, bin Ka'ab, bin Lu'ay. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ka'ab bin Lu'ay. Umar ibn Khattab ini juga memiliki banyak kerabat dari sahabat-sahabat, bahkan dari para pemuka kaum kafir Quraisy. Adapun ibunya, ibu Umar bin Khattab bernama Hantamah bintu Hashim. Bagaimana kehidupan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam? Dikatakan bahwa Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selisih umur antara Rasulullah dan Umar adalah 13 tahun. Jadi Umar lahir 13 tahun setelah peristiwa Amul Fil, yaitu serangan tentara Abraha yang membawa pasukan gajah. Adapun rumah Umar bin Khattab berada di atas gunung di Mekah. Ada bukit batu terkenal yang bernama Jabal Umar. Sekarang, bukit itu sudah diratakan oleh pemerintah Arab Saudi untuk perluasan Masjidil Haram, tetapi orang masih mengenalnya sebagai Jabal Umar. Dulu, di sana adalah rumah keluarganya Umar bin Khattab saat beliau masih kecil. Nama bukit itu bukan Jabal Umar sebelumnya, tetapi karena Umar bin Khattab berasal dari sana, akhirnya diberi nama Jabal Umar. Sebelumnya, bukit itu bernama Jabal Akhir. Di situ juga banyak terdapat rumah-rumah kabilah Umar bin Khattab, yaitu Bani Adi bin Ka'ab. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang pintar membaca. Karena pada zaman jahiliyah dulu, banyak orang yang tidak tahu cara membaca. Sejak kecil, Umar sudah disuruh menggembala unta. Ada dua kelompok unta yang dijaga oleh Umar bin Khattab, yaitu unta milik ayahnya dan unta milik bibinya dari saudara ibunya yang berasal dari Bani Makhzum. Ayahnya terkenal sangat keras dalam mendidik Umar. Selain itu, sejak muda, Umar bin Khattab sudah ikut belajar gulat. Beliau juga mahir berkuda dan bersyair karena beliau pintar membaca dan fasih dalam berbahasa. Selain itu, Umar juga sering pergi ke pasar dan ikut dalam pertunjukan gulat. Pada masa itu, di Mekah terdapat banyak sekali pasar yang terkenal, dan Umar sering menghabiskan waktunya di sana, serta berpartisipasi dalam pertandingan gulat tersebut. Di sana banyak orang menonton pertunjukan gulat di pasar saat jam istirahat. Dikatakan bahwa tidak ada yang pernah menang jika bergulat melawan Umar, karena tubuhnya besar dan kuat. Selain itu, beliau juga sambil belajar berbisnis. Dari bisnisnya itu, Umar termasuk jadi salah satu orang kaya di Mekah, yang mana saat itu dia sangat dihormati di kalangan orang Arab. Jika musim panas, Umar pergi ke Syam. Saat musim dingin, beliau turun ke Yaman untuk berdagang. Dari situ, Umar bin Khattab mendapatkan banyak keuntungan dan menjadi salah satu orang terkaya di Mekah. Beliau sangat dihormati di tengah-tengah kaum Quraisy. Umar sering dijadikan utusan oleh Quraisy saat mereka sedang berselisih dengan kabilah lain karena kepintarannya dalam berargumen dan berdiplomasi. Namun, Umar hidup di tengah-tengah kaum jahiliyah yang menyembah berhala, dan beliau mengikuti agama kaumnya. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq,
Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa beliau tidak pernah menyembah berhala sekalipun meski belum masuk Islam. Bahkan sebelum Rasulullah diutus, Abu Bakar tidak pernah minum khamr atau minuman keras dan juga tidak pernah menyembah berhala. Sedangkan Umar bin Khattab berbeda. Beliau mengikuti agama kaumnya, sama seperti kebanyakan anak-anak Quraisy lainnya. Umar juga dikenal sebagai pecinta wanita dan khamr. Pada masa itu, khamr adalah minuman yang dianggap biasa, bahkan menjadi minuman kebanggaan orang di sana. Dan memang tidak ada larangan untuk meminumnya pada masa jahiliyah. Adapun bentuk tubuh Umar bin Khattab, dijelaskan oleh para ahli sejarah bahwa beliau adalah seseorang dengan badan yang tinggi dan besar. Beliau juga diketahui memiliki kulit putih kemerahan. Namun, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanggung jawabnya sebagai khalifah yang mengurusi umat siang dan malam, serta saat musim kemarau panjang terjadi di zamannya, kulitnya menjadi kecoklatan. Musim kemarau panjang itu membuat semuanya menjadi kering. Tidak ada tanaman yang hidup. Dikatakan sebagai ar-ramadah, yang berarti seperti abu, karena semuanya mengering seperti abu. Tidak ada hujan turun dari langit selama bertahun-tahun, dan ini terjadi pada tahun 17 hingga 18 Hijriah, saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Musim kemarau ini membuat kulitnya berubah warna. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, baik sebagai khalifah maupun sebagai hamba Allah. Dikatakan juga bahwa di wajahnya ada garis-garis hitam, bekas air mata yang sering keluar karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenggotnya panjang di bagian depan, tetapi tidak terlalu lebat di bagian samping. Berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jenggotnya lebat hingga terlihat dari belakang saat shalat. Ketika Rasulullah membaca doa iftitah, jenggotnya bergerak dan terlihat oleh para sahabat. Sementara itu, jenggot Umar bin Khattab lebih tipis di samping, tetapi panjang di bagian depan. Beliau juga sering menyemir jenggotnya dengan henna, sehingga warnanya agak kemerahan. Umar bin Khattab adalah orang yang tinggi. Imam Ahmad bin Hanbal dan Malik bin Anas juga menjelaskan bahwa selain tinggi dan berjenggot panjang, Umar memiliki kumis yang lebat. Malik bin Anas sendiri juga memiliki kumis tebal, dan ketika ditanya oleh sahabatnya, ia mengatakan bahwa ia melihat Umar bin Khattab memiliki kumis tebal, sehingga ia menirunya. Hal ini membuat wajah Umar semakin tampak garang, dan orang-orang merasa takut kepadanya. Tidak heran jika Stan, ketika melihat Umar bin Khattab lewat di suatu jalan, maka Stan tidak berani melewati jalan yang sama dan akan mencari jalan yang lain. Dijelaskan juga bahwa tingginya Umar bin Khattab sedemikian rupa, sehingga ketika beliau menunggang kuda, kakinya bisa menyentuh tanah. Bayangkan betapa tingginya beliau. Umar juga dikenal sebagai orang yang berjalan cepat, serta salah satu orang jenius di antara bangsa Arab. Selanjutnya, bagaimana kisah Umar bin Khattab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus? Diketahui bahwa pada awalnya, Umar ini sangat memusuhi kaum muslimin. Beliau membenci Nabi Muhammad karena Umar diutus dan dipercaya oleh Quraisy sebagai sosok yang mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka. Jika ada perselisihan, orang-orang Quraisy datang kepada Umar untuk meminta bantuannya menyelesaikan masalah. Sejak muda, Umar sudah dikenal sebagai sosok yang mulia dan menjadi dewan pertimbangan oleh para pemuka Quraisy, meskipun usianya masih sangat muda. Akhirnya, diutuslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, tapi dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini berlangsung selama 3 tahun setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengajak orang-orang secara terbuka mengatakan bahwa tidak boleh lagi menyembah berhala. Berhala ini tidak bisa apa-apa. Sembahlah Allah semata, ujar beliau. Hal ini membuat kaum Quraisy sangat marah karena berhala-berhala itu adalah sesembahan nenek moyang mereka dan tuhan-tuhan mereka. Akibatnya, timbul gejolak di kalangan Quraisy. Mereka merasa harus membela dan mempertahankan peribadatan serta akidah nenek moyang mereka. Kaum Quraisy mulai menekan sahabat-sahabat Rasul yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki pembela, atau kaum yang bisa melindungi mereka. Saat itu mereka sudah mulai diintimidasi oleh Quraisy.
Adapun para sahabat yang memiliki perlindungan, seperti Abu Bakar As-Siddiq, dibela oleh kaumnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dilindungi oleh pamannya. Oleh karena itu, kaum Quraisy berpikir 2 kali sebelum menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Namun, kaum muslimin yang lemah terus-menerus diintimidasi. Hari demi hari, tekanan itu semakin meningkat, hingga Umar bin Khattab pun ikut menyiksa budaknya yang masuk Islam. Umar bahkan berkata, "Aku tidak akan biarkan engkau masuk Islam. Aku akan terus menyiksamu sampai aku bosan." Kebencian Umar terhadap Nabi Muhammad SAW begitu besar. Dia ingin bertemu Nabi Muhammad untuk menghabisinya. Jika bertemu Nabi di jalan, Umar akan menghabisinya. Kemanapun Nabi Muhammad pergi, Umar berusaha mengintai. Setiap kali dia melihat Nabi Muhammad sedang berbicara dengan seseorang dan mengajak mereka masuk Islam, setelah Rasulullah pergi, Umar mendatangi orang tersebut dan mengancamnya. "Awas kalau kamu masuk Islam, nanti akan berurusan dengan saya." Orang-orang itu tentu saja takut saat diancam oleh Umar. Kemudian, setelah Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, yang menjadi hijrah pertama, Umar semakin khawatir. Dia takut bahwa keberadaan Nabi Muhammad akan memecah belah kaum Quraisy. Banyak keluarga yang menjadi berantakan. Anak bertengkar dengan ayahnya, suami bertengkar dengan istrinya, ada yang Islam, sementara lainnya masih kafir. Sebagian dari mereka berangkat hijrah ke Habasyah, dan suku Quraisy mulai tercerai-berai. Di Mekah, pemandangan orang-orang yang menyiksa budaknya sudah menjadi hal yang biasa. Muhammad adalah pemecah belah umat. Begitulah yang ada di pikiran Umar bin Khattab. Dipikir lagi oleh Umar, yang membuat keadaan Mekah jadi memanas seperti ini semuanya gara-gara Muhammad. Umar berkata, "Kalau aku habisi Muhammad, selesai urusannya." Mulai muncul rencana dalam benak Umar untuk menghabisi Nabi Muhammad. Namun sekeras-kerasnya hati seseorang, sebenci-bencinya seseorang terhadap agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hati manusia bukan dari batu atau besi. Di balik kekerasan hati Umar bin Khattab ini, ada kelembutan yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh teman-temannya. Kelembutan ini terbukti ketika Umar berencana menghabisi Rasulullah SAW demi menyatukan kembali warga Mekah yang terpecah belah. Sebagaimana kita semua sudah tahu kisahnya, hati Umar bin Khattab bergejolak. Dia berpikir, "Saya harus hentikan semua keributan ini, bagaimanapun caranya." Setelah berpikir berulang kali, dia menyimpulkan, "Saya harus menghabisi Muhammad. Tidak ada cara lain." Akhirnya, pada suatu siang, Umar melihat Abu Jahal ditampar paman Rasulullah SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Thalib yang pada waktu itu sudah masuk Islam. Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam hanya terpaut 3 hari. Bisa dibayangkan hari ini Hamzah masuk Islam, dan 3 hari kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. 2 singa Quraisy jadi pembela Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berani menghadapi Hamzah? Umar bin Khattab mulai ragu dan berpikir-pikir lagi untuk menghadapi Hamzah. Karena jagoan melawan jagoan tentu memiliki pertimbangan tersendiri. Setelah melihat Hamzah menampar Abu Jahal, Umar semakin bingung. Kita tahu kisahnya. Pada waktu itu Rasulullah dikerumuni di Ka'bah, dihina-hina oleh kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Rasulullah SAW didorong-dorong. Lalu dari kejauhan, datanglah Hamzah yang baru pulang dari gurun setelah berburu singa. Hamzah melihat kejadian itu dan langsung meneriakkan, "Diam semuanya, minggir kalian, jangan ganggu keponakan saya." Hamzah pun menampar Abu Jahal dengan busur panahnya. Umar bin Khattab yang melihat kejadian itu berpikir, bahkan sampai Hamzah melakukan ini. Hatinya semakin bergejolak. Ini benar-benar sesuatu yang belum pernah terjadi di suku Quraisy. Sampai terjadi keributan seperti ini, belum pernah ada sebelumnya. Semua ini terjadi sejak Muhammad mengaku-ngaku sebagai utusan Allah, menghina Tuhan-Tuhan kami, menghina nenek moyang kami. Aku harus habisi Muhammad. Umar sudah tak tahan lagi. Dia sangat emosi dan langsung membawa pedangnya. Ia berjalan cepat menuju rumah Rasulullah. Di tengah jalan, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah al-Adawi al-Qurashi yang masih kerabatnya. Nu'aim sudah masuk Islam, tetapi dia masih menyembunyikan keislamannya. "Mau kemana, wahai Umar?" tanya Nu'aim. "Aku mau habisi Muhammad yang telah membuat porak-poranda kaum Quraisy sekarang ini," jawab Umar.
Mau saya habisi biar selesai semuanya. Nuaim berkata, demi Allah wahai Umar, engkau telah ditipu oleh dirimu sendiri. Apakah Bani Abdi Manaf akan membiarkan engkau berjalan di atas muka bumi setelah engkau menghabisi Muhammad? Maksudnya, Nabi Muhammad memiliki kaum yang membela dia. Jangan kau pikir setelah kau habisi Nabi Muhammad, lalu semuanya selesai, kata Nuaim. Mereka tidak akan membiarkan engkau berjalan di atas muka bumi setelah menghabisi Muhammad. Kenapa tidak kau urus keluargamu dulu, baru engkau urus Muhammad? Ipar dan adik perempuanmu sudah ikut agamanya Muhammad. Nuaim mengatakan semua ini dengan terpaksa agar Umar tidak menghabisi Rasulullah SAW. Mendengar itu, Umar kaget. Yang tadinya mau pergi ke rumah Nabi Muhammad, kini ia berbalik arah dan pergi ke rumah adiknya. Umar terkejut, ternyata hal yang ia takuti sudah masuk ke dalam keluarganya. Ia berangkat ke sana dengan memendam amarah yang besar. Dia berniat untuk melampiaskannya kepada adiknya. Saat itu, Khabbab ibn al-Arab, yang merupakan orang yang pintar mengaji dan mengajarkan adiknya Umar untuk tadarus dan belajar Al-Quran, sedang duduk di rumah adiknya. Ketika Umar mengetuk pintu rumah, Khabbab ibn al-Arab meloncat dari tempat duduknya saking takutnya. Waduh, habis saya, katanya, dan langsung cepat-cepat bersembunyi di dalam rumah. Kemudian Umar masuk ke dalam dan segera memukul Said ibn Zaid bin Ammar, suami adiknya itu, hingga pingsan dalam sekali pukul. Adik perempuannya pun menghadapi Umar dan dipukul juga oleh Umar saking geramnya. Emosinya tidak bisa ditahan lagi. Sementara Khabbab masih bersembunyi karena takut. Akhirnya ada sesuatu yang jatuh dari tangan adiknya, yaitu lembaran-lembaran Al-Quran yang sudah ditulis. Umar ingin mengambil dan membacanya, tetapi adiknya melarang. Tidak boleh kamu pegang ini, kamu najis, engkau kafir. Apa itu? Tanya Umar. Dalam riwayat dikatakan itu adalah surah Toha. Meskipun para ulama masih memperdebatkan soal ini, ketika Umar membaca surah Toha, hatinya langsung meleleh. Seluruh tubuhnya bergetar saat membaca ayat suci Al-Quran. Dia berkata, ini bukan omongannya manusia. Umar bin Khattab, yang merupakan orang yang ahli dalam bahasa, merasakan kekuatan ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu, ia bertanya kepada adiknya, apa ini yang dibawa oleh Muhammad? Iya, jawab adiknya. Kasih tahu saya sekarang, di mana Muhammad? Demi Allah, ini bukan omongannya manusia, kata Umar. Khabbab ibn al-Arab yang masih bersembunyi, kemudian keluar dan berkata, Wallahi, beberapa hari yang lalu Rasulullah SAW berdoa, semoga salah satu dari dua Umar bin Khattab atau Ammar bin Hisham, yang dikenal sebagai Abu Jahal, masuk Islam. Umar langsung terdiam saat mendengar hal itu. Kasih tahu saya di mana Rasulullah, kata Umar. Khabbab memberitahu bahwa Rasulullah berada di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Umar pun berangkat ke sana bersama Khabbab. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam adalah markas dakwah Rasulullah SAW yang pertama, di mana beliau menjadikan rumahnya sebagai tempat berkumpulnya para pengikut, karena terletak di tengah musuh-musuh Rasulullah. Karena markas terbaik adalah markas yang berada di dalam kandangnya musuh. Inilah strategi yang digunakan. Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam posisinya agak naik ke atas, jadi lebih aman. Karena jika ada orang datang dari bawah, bisa terlihat hanya dengan membuka jendela. Umar akhirnya mendekati rumah itu. Para sahabat di dalam rumah mendengar suara langkah kaki dan melihat siapa yang datang. Di sana ada Hamzah, Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat lainnya, termasuk orang-orang lemah yang tidak memiliki kekuatan. Hamzah bertanya, siapa yang datang? Melihat bahwa itu adalah Umar, semua orang di rumah itu mundur. Bahkan ada yang meloncat karena ketakutan. Hamzah berkata, biar saya yang menghadapi ya Rasulullah. Namun Rasulullah menjawab, sudah mundur. Biar saya yang maju. Pintu diketuk, lalu dibuka oleh Rasulullah. Rasulullah langsung menarik baju Umar dan membawanya masuk ke dalam rumah. Mau apa engkau datang ke sini? Tanya Rasulullah. Kita tahu bahwa kekuatan setiap nabi sekitar 10 kali lipat dari manusia biasa. Jadi Umar terkejut ketika Rasulullah menarik bajunya dengan kuat dan membawanya masuk ke rumah. Saat itu Umar langsung berkata, aku datang untuk bersyahadat masuk Islam. Semua orang di tempat itu bertakbir dengan penuh kegembiraan. Sejak hari itu, semua yang telah masuk Islam menjadi lebih berani menampakkan keislamannya. Dahulu, mereka takut menunjukkan keimanan mereka karena khawatir disiksa oleh kafir Quraisy. Namun, setelah Hamzah dan Umar,
Dua singa kaum Quraisy yang terkenal akan kekuatannya kini sudah masuk Islam. Luar biasanya, Umar bin Khattab setelah masuk Islam langsung pergi melaporkan dirinya kepada kafir Quraisy. Sementara yang lain masih sembunyi-sembunyi, Umar justru mengetuk pintu rumah orang-orang Quraisy. Oh, Umar bin Khattab rupanya. Ada apa ya Umar? Ada yang bisa dibantu? Umar menjawab, saya sudah masuk Islam. Saya sudah menjadi pengikut Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy pun terkejut mendengar hal itu. Beberapa ada yang ingin memukul Umar, tetapi tidak ada yang berani. Umar kemudian mendatangi tukang gosipnya kaum Quraisy agar berita dia sudah masuk Islam cepat tersebar. Setelah hari itu, tidak ada lagi orang-orang Muslim yang takut diganggu oleh kafir Quraisy saat hendak salat. Dulu kaum Muslimin masih takut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah dua orang ini, Hamzah dan Umar masuk Islam, mereka semua menjadi berani. Bahkan Umar sampai berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas kebenaran?" Rasulullah menjawab, "Iya, betul, kita di atas kebenaran." Umar melanjutkan, "Dan bukankah mereka itu berada di atas kebatilan, wahai Rasulullah?" Rasulullah kembali menjawab, "Betul." Lalu Umar berkata, "Kenapa kita sembunyi-sembunyi? Ayo kita tunjukkan ya Rasulullah. Kita tidak perlu takut. Kita harus terang-terangan." Rasulullah pun bertanya, "Menurutmu apa yang sebaiknya kita lakukan, wahai Umar?" Umar menjawab, "Ayo kita keluar dan tawaf di Ka'bah bersama-sama. Tidak usah takut." Lihatlah bagaimana beraninya Umar. Rasulullah pun berkata, "Baiklah, ayo kita lakukan." Inilah kejadian pertama di mana kaum muslimin berani menampakkan diri secara terang-terangan. Kaum muslimin saat itu membentuk dua barisan. Di barisan pertama ada Umar bin Khattab bersama Rasulullah di tengahnya. Di barisan kedua ada Hamzah dan kaum muslimin lainnya yang saling berpegangan. Mereka berjalan menuju area Ka'bah, masuk ke dalamnya dan melaksanakan salat di sana. Dari kejauhan, orang-orang kafir Quraisy melihat kejadian ini. Mereka menyadari bahwa di kumpulan kaum muslimin tersebut ada Umar dan juga Hamzah, dua orang yang sebelumnya mereka andalkan. Sekarang keduanya sudah mengikuti Muhammad. Hal itu membuat kebencian kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin memuncak. Sejak hari itu, Umar bin Khattab mendapat julukan Al-Faruq, sebuah gelar yang diberikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelar ini berarti orang yang secara terang-terangan memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Seharusnya, kita sebagai Muslim juga harus bisa bersikap tegas seperti Umar. Sebagaimana Umar yang diberi gelar Al-Faruq, karena kemampuannya membedakan antara yang hak dan yang batil, tanpa mencampur adukannya, padahal baru beberapa hari masuk Islam. Demikianlah kisah Umar bin Khattab sejak zaman jahiliyah hingga ia masuk Islam. Jika ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi, silahkan tulis di komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.